Halo teman-teman, bertemu kembali di Arsip Biru. Arsip Biru akan membahas apa aja yang udah pernah terjadi di sekitar kita. Fenomena, peristiwa, dan apa saja yang pernah ada di dalam budaya pop yang kita ketahui. Nike Ardilla, nama yang sudah sangat tidak asing bukan? Ia adalah artis legendaris yang besar di era 90-an. Di video kali ini, kita tidak akan membahas profil seorang Nike Ardilla, karena pasti kalian sudah membacanya di Wikipedia ataupun di channel lain. Tapi mari kita mengenang Nike Ardilla dengan cara yang lain. Mengenang apa saja peninggalan dan pengaruhnya pada budaya pop tanah air, sehingga sosoknya sulit dilupakan penggemarnya dari zaman kejayaannya, hingga mampu memikat para millennials jauh setelah kematiannya. Musik merupakan ranah yang membesarkan nama seorang Nike Ardilla ke publik. Album-albumnya selalu sukses saat itu. Nike membawa jenis musik slow rock. Albumnya tidak lepas dari almarhum Deddy Dores. Musik slow rock sangat booming di akhir 80-an hingga pertengahan 90-an. Dan istilah Lady Locker sendiri itu mulai meluas. Jika sebelum era 90-an, Lady Locker dinisbatkan kepada sosok Iis Dahlia ataupun Nicky Astria, maka ketika era 90-an, Lady Locker mulai menjamur. Nama Nike Ardilla mungkin ada di jajaran terdepan di genre musik ini. Uniknya, setelah Nike Ardilla meninggal dunia, musik slow rock seakan tenggelam. Selera musik mulai terbiasa dengan pop mainstream, dan penyanyi pop wanita mulai naik daun dengan warna musik pop mainstream. Para Lady Locker lain mulai tenggelam. Mungkin hanya Inka Christy, Mayang Sari, Nafa Urbach, ataupun Nicky Astria yang berhasil bertahan hingga tiba saat era milenium lalu. Walaupun pasca kematiannya, muncul sosok-sosok baru yang memaksa untuk mirip dengan Nike, namun mereka seakan hanya sekedar numpang lewat saja dan tidak bisa menggantikan atau meneruskan karir sang legenda. Nike Ardilla selain sosok yang cantik, namun juga memiliki penampilan dan gaya fashionable. Ia juga mencoba dunia model di sela karir menyanyinya. Tidak salah, setelah dinobatkan sebagai juara favorit dalam pemilihan gadis sampul tahun 1990, wajahnya mulai sering muncul di berbagai majalah remaja kala itu. Dan dalam hal penampilan, Nike Ardilla memiliki ciri khasnya sendiri. Kalau di awal kehadirannya, Nike selalu tampil dengan rambut panjang bergelombang, ciri khas perempuan era itu. Aksesorisnya yang terkesan rock and roll, jaket kulit, sepatu boots menjadi salah satu ciri khasnya. Namun pada tahun 1993, pada saat merilis single Tinggal Aku Sendiri, ia mengejutkan penggemarnya dengan penampilan barunya. Rambut pendek ngebob menjadi trademark barunya. Ia menjelma menjadi sosok yang lebih modern. Apa yang ia kenakan langsung menjadi tren saat itu. Gaya rambut ngebob belah tengah ini langsung menjadi tren saat itu. Bahkan mungkin hingga saat ini. Nike dikenal dengan selera fashion yang tidak ketinggalan zaman. Di satu waktu ia terlihat sangat feminim, di lain waktu ia bisa terlihat funky dengan kaos oversize dan sepatu Keds. Walaupun kini zaman telah berganti, namun selera fashion Nike Ardilla tetap dikenang. Kalau kamu melihat gadis yang tidak kamu kenal di jalan dengan memakai model rambut bob belah tengah, pasti kamu langsung teringat sosok Nike Ardilla, bukan? Nike Ardilla juga menjajah dunia akting saat itu. Film Nike Ardilla selalu menjadi hit saat itu. Dan di saat pertelevisian mulai muncul stasiun TV swasta, ia hadir sebagai bintang sinetron. Karena karir menyanyinya yang gemilang, dalam dunia akting pun, judul apapun yang ia bintangi selalu ditunggu kehadirannya di setiap minggunya. Nike Ardilla dikenang karena jiwa sosialnya yang tinggi. Saat itu zaman belum digital, dan seorang Nike Ardilla tidak perlu publikasi publik atau menjadikan jiwa sosialnya sebagai konten. Ia mendirikan sekolah luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. SLB ini masih berdiri hingga sekarang. Saat kematian menjemputnya, tiba-tiba banyak sekali bermunculan kisah-kisah manis tentang dirinya, tentang kepedulian Nike Ardilla kepada masyarakat kecil di sekitarnya. Kisah-kisah ini menyebar dari mulut siapapun yang pernah dibantu oleh sosoknya. Pasca kematiannya yang tiba-tiba pada tanggal 19 Maret 1995, apapun yang melekat pada dirinya selalu tetap menjadi berita. Dan karena begitu banyak yang mengidolakannya, tidak heran masyarakat seperti tidak siap untuk kehilangan sosoknya. Karirnya sedang berada di puncak ketika begitu banyak pasang mata melihat sosoknya.
Nike tiba-tiba meninggal dunia karena kecelakaan maut itu. Berita kematiannya saat itu menjadi headline di mana-mana. Album-albumnya tiba-tiba ludes terjual di pasaran, dan perusahaan rekaman harus memproduksi ulang album-albumnya agar tidak habis persediaan di toko-toko kaset kala itu. Saat ini, nama Nike Ardilla menjadi legenda dalam budaya pop Indonesia. Ia dihormati dan dicintai penggemarnya dari berbagai zaman hingga saat ini. Ia menjadi sosok publik figur yang kematiannya selalu diperingati secara besar-besaran oleh para penggemarnya dan mendapatkan liputan khusus dari awak media. Segala hal yang ada pada Nike Ardilla seperti memiliki ceritanya sendiri untuk dibahas, meninggalkan kisah yang masih bisa diulik hingga saat ini.